Sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Hari ini kita masuk MKDU mata kuliah dasar umum, yaitu mata kuliah apa? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam yang kali ini adalah capaian mata kuliah yang keempat, yaitu kita akan bahas tentang syariat dan fikih, kandungan, fungsi, dan perkembangannya dari masa ke masa. Kalau kemudian dari mata kuliah itu ada 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa substansi syariat itu dalam Islam. Yang kedua, apa yang terkandung, apa syariat dan apa itu fikih. Yang ketiga adalah apa kandungan dalam syariah dan kandungan dalam fikih. Dan yang keempat adalah perkembangan syariat dari masa ke masa. Berkaitan dengan substansi syariat, makna syariat dari kata syara'an, jalan, punggung. Secara sederhana, syariat itu adalah hukum atau aturan peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Jadi kalau syariat Islam itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Yang ada di mana? Yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ijma dan qiyas. Sekali lagi, apa syariat itu? Adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah. Jika dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada, dicari di dalam ijma. Jika dicari di dalam ijma tidak ada, maka di situ ada di qiyas. Apa itu qiyas? Adalah fenomena-fenomena kekinian atau fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat yang secara tertulis itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah, tapi fenomena substansi, fenomena itu bisa ditangkap sehingga bisa dicarikan ilat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ada penyama dari ayat itu, sehingga disitulah kemudian muncullah hukum. Contoh, kalau kita mencari narkoba, kata-kata narkoba itu tidak ada di dalam Al-Quran. Bagaimana supaya kita ketemu ayatnya? Maka apa yang menjadi penyama, apa yang menjadi mukos alaih, apa yang menjadi ukuran sehingga narkoba itu bisa dicari syariatnya, maka narkoba itu disamakan dengan khomer, kullu mukhamirin akli, segala sesuatu yang menghalangi akal untuk menghalangi akal, sekali lagi, segala sesuatu yang menghalangi akal manusia sehingga akalnya menjadi tidak waras karena terhalang oleh apa? Oleh zat yang bernama khomer, sehingga itu menyumbat akal bisa bernalar waras. Maka disitulah yang kemudian ada substansi mabuknya di dalam khomer. Nah, kemudian diambil di dalam narkoba. Substansi apa yang ada di narkoba? Yaitu pada unsur yang menyebabkan hilangnya akal atau mabuk. Contoh, kalau kemudian kita cari judi online, tidak ada. Kata-kata judi online di dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang ada adalah maisir, peruntungan. Apa itu maisir itu? Maisir itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sedikit dengan harapan mendapatkan imbalan yang berlipat. Peruntungan inilah yang kemudian ada unsur maisirnya. Begitu pula orang judi online ditawarkan
imbalan yang luar biasa, tapi sungguh sepanjang sejarah manusia namanya judi itu tidak ada namanya jujur. Kalau ingin menang judi ya bohong. Sehingga disitulah substansi maknanya. Kemudian syariat itu berisi hukum dan aturan yang pada dasarnya adalah di situ juga berisi pada azas yang juga berisi tauhid dan akhlak. Jadi kalau kemudian syariat itu menyangkut keseluruhan. Yang pertama di syariat itu menyangkut terkait dengan tauhid, akidah, menyangkut dengan hukum-hukum, aturan yang mengatur manusia dengan manusia itu sendiri, manusia terhadap dirinya, manusia terhadap lingkungannya, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Itulah yang disebut dengan akhlak. Dan semua nabi itu membawa tauhid dan tidak ada perubahan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka syariat inilah yang kemudian sedikit dibedakan dengan tauhid, karena syariat ini berubah-ubah dalam konteks zaman di mana Rasul, sekali lagi, di mana Rasul ini juga mengalami perubahan. Sekali lagi, seluruh Nabi membawa tauhid. Seluruh Nabi membawa tauhid. Tauhid ini tidak pernah berubah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhidnya adalah qul huwallahu ahad. Tauhid itu adalah Allah ahad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah ahad. Tapi untuk syariat, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada perubahan-perubahan. Contoh, syariat tentang pernikahan di zaman Nabi Adam dengan zaman nabi-nabi berikutnya itu berbeda. Di zaman Nabi Adam, syariat pernikahan karena tidak ada manusia yang lain kecuali dari anak-anak Nabi Adam, maka bagaimana supaya manusia-manusia yang terlahir dari rahimnya Ibu Hawa ini kemudian berkembang, maka syariatnya adalah adik menikah dengan kakak, kakak menikah dengan adik secara silang. Setelah manusia ini sudah beranak pinak, maka ada batasan. Saudara dengan saudara tidak boleh menikah, apalagi kalau kemudian syariat baginda Muhammad. Misalkan Mas siapa yang bawa kacamata di atas batuk itu? Mas siapa? Mas Suryo. Saudaranya berapa Mas Suryo? 3 bersaudara. Perempuannya ada berapa? Perempuannya ada berapa? 1. Maka kakak apa adik? Tidak mungkin Suryo ini menikahi adiknya. Kalau di zaman Nabi Adam memungkinkan, dengan satu catatan, Mas Suryo ini punya saudara kembar perempuan, kemudian adiknya Mas Suryo ini juga saudara kembar laki-laki dan perempuan, sehingga Mas Suryo bisa menikah dengan adik perempuan, kemudian adik laki-laki menikah dengan saudara kembarnya Mas Suryo. Itu terjadi pada zaman Nabi Adam. Tapi sekarang enggak, karena itu termasuk mahram mu'abbad, yang haram dinikah maupun menikah selamanya. Itulah yang kemudian, maka dalam konteks ini syariat dari nabi ke nabi itu berubah-ubah. Dan syariat yang sempurna, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu adalah syariat yang diturunkan, yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal tentang syariat Islam. Kenapa manusia butuh syariat? Kenapa syariat Islam ini perlu dan diperlukan dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita selaku umat Islam meyakini bahwa hukum Allah itu merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, karena itu perintah Allah terhadap makhluknya, perintah Allah terhadap hambanya. Dan kita selaku makhluk ciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu
mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah. Tapi bentuk pengabdian manusia itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap Allah. Karena di ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Ma uridu minhum, aku tidak menginginkan dari jin dan manusia itu mir rizqin, dari rizki yang telah aku berikan pada jin dan manusia itu. Wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan ayyutaimun, supaya jin dan manusia itu memberiku sesajen. Jadi Allah tidak butuh sesajen. Kalau kemudian kita sholat itu untuk siapa? Sholat itu untuk siapa? Bukan. Sholat yang kita kerjakan bukan untuk Allah. Tapi sholat yang kita kerjakan itu akan kembali pada diri kita. Kita puasa itu bukan untuk Allah. Walaupun Rasulullah di dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu, bahwa seluruh amal anak Adam, seluruh amal manusia adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Wa inna kullu amal bani Adam lahu, bahwa seluruh amal anak Adam itu adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, kata kuncinya wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan pahala sebab dia puasa. Kata fa innahu li, bahwa puasa itu fa innahu li, yang tahu bahwa seseorang itu berpuasa hanya Allah dan dirinya. Misalkan ini sekian ini Ramadan, puasa atau tidak puasa tidak kelihatan. Ini sedang puasa Senin, puasa Selasa tidak kelihatan. Bahkan orang yang tidak puasa itu kelihatan lemes. Orang yang berpuasa itu kelihatan tegar. Maka ketegaran dan kelemasan itu adalah bisa dibuat-buat. Dan itulah yang kemudian wa ana ajzi bihi, dan akulah yang kemudian memberikan pahala sebab dia puasa. Tapi seluruh itu adalah untuk manusia itu sendiri. Sebagaimana hasil telaah ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Syabu dari Universitas Pajajaran. Beliau menulis buku yang monumental, Hikmah Kesehatan dalam Sholat. Maka sungguh sholat itu dari takbir sampai salam itu ada hubungannya dengan kesehatan diri kita. Ini artinya bahwa seluruh perintah-perintah Allah itu akan kembali pada diri kita, bukan untuk Allah. Maka tentu keseluruhan perintah-perintah Allah ini adalah dalam rangka menjaga hidup dan kehidupan manusia ini beraturan. Adanya syariat pernikahan di dalam syariat baginda Muhammad yang menyempurnakan syariat-syariat umat terdahulu, bahwa seseorang berhubungan badan harus dilandasi dengan nikah dulu baru kawin. Bukan kawin dulu baru. Kalau kawin dulu baru nikah, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan kebu. Makanya kalau ada manusia kawin dulu, maka itu disebut dengan kumpul. Disebut dengan kumpul, karena kebo itu adalah binatang yang paling bodoh. Jadi kalau Anda yang masih remaja ini, kemudian masih remaja mendekati pemuda ini, kemudian melakukan pergaulan bebas, kawin dulu, baru kemudian bertanggung jawab atas perkawinannya itu, maka ini taubahnya seperti Nah, itu menunjukkan jika kemudian ada manusia yang melanggar, kira-kira yang menderita Gusti Allah atau manusia yang melanggar itu? Makanya kalau Mbak siapa ini? Mbak siapa yang pakai kacamata? Siapa? Mbak Niken. Mbak Niken lebih seret di telinga ini disebut wanita, perempuan atau cewek?
Perempuan. Kalau Mas ini yang pakai kacamata ini lebih suka dipanggil cowok, lelaki, laki-laki atau pria atau waria? Lebih suka dipanggil apa? Laki-laki. Laki-laki itu gandengannya adalah perempuan. Pria gandengannya adalah wanita. Cewek gandengannya adalah cowok. Nah, memang itu berpasang-pasangan. Kenapa cewek gandengannya cowok? Cowok itu kebetulan kalau kemudian melihat fakta dan fenomena, cowok itu cenderung menjadi codot yang brewok. Suka mencodoti cewek, setelah dicodoti ditinggal. Nah, ini tidak ada pada diri seorang mahasiswa Universitas Islam. Maka syariat ini berlaku dalam rangka apa? Diturunkan dalam rangka apa? Menjaga keseimbangan dan keselamatan hidup dan kehidupan manusia. Karena itulah yang kedua, umat Islam ini meyakini bahwa syariat Islam itu bebas dari kepentingan manusia, tetapi semata-mata itu adalah kepentingan Sang Pencipta untuk kemaslahatan manusia. Jadi Allah menurunkan syariat itu adalah semata-mata ini adalah Allah menjaga keseimbangan kehidupan alam semesta ini, menjaga keseimbangan hidup manusia dunia hingga akhirat. Dan yang ketiga, bahwa kita umat Islam meyakini bahwa syariat Islam ini akan mampu mengantarkan dan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia tapi bahagia pula di akhirat. Dan nanti akan kita buktikan apakah betul syariat ini akan mampu mengantarkan kebahagiaan hidup manusia dunia hingga akhirat. Kemudian secara umum syariat ini adalah hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah yang belum dicampuri dengan ijtihad. Sekali lagi, terkait dengan syariat dan fikih, kalau syariat itu adalah hukumnya, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Sunnah. Sunnah itu ada 4. Sunnah qauliyah itu berarti perkataan Rasulullah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Rasulullah. Yang ketiga, sunnah takririyah, apa yang diikrarkan, yang diakui oleh Rasulullah. Dan yang keempat adalah hamniyah, apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran maupun as-sunnah tadi itu adalah syariat. Dan apa yang ada di dalamnya maka tentu butuh pemahaman. Sekali lagi, untuk menjadikan bahwa apa yang ada di dalam syariat itu akan bisa menjadi hukum, maka di situ butuh pemahaman. Untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan untuk memahami apa yang ada di dalam sunnah yang merupakan sumber dari syariat atau sumber dari hukum Islam, maka tentu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini perlu dipahami, bukan hanya sekedar bisa menerjemahkan, tapi ada perangkat-perangkat yang membutuhkan untuk itu. Nah, disinilah yang kemudian ditangkap oleh para ulama, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian disyariatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang kemudian diajarkan dari generasi ke generasi, yang kemudian inilah yang kemudian ada perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk bisa menggali apa yang terkandung di dalamnya. Dan disitulah yang kemudian muncul fikih. Apa itu fikih? Adalah hukum Islam yang tetap bersumber dari Al-Quran dan hadis. Fikih itu adalah hukum Islam. Sekali lagi, kalau syariat itu adalah hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, maka fikih itu juga bersumber dari Al-Quran dan hadis
yang di situ menyangkut pemahaman dari praktek-praktek Rasulullah SAW. Kalau saudara kepingin tahu satu ayat ahkam, ini semuanya dari fakultas apa ini? Teknik sipil. Ya. Kalau dari Fakultas Agama Islam, ada di sana ada prodi hukum keluarga. Di situ ada mata kuliah tafsir ahkam, hadis ahkam. Di tafsir ahkam itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Berkait dengan ayat-ayat dengan hukum, maka kemudian di aplikasi itu ada Al-Quran itu, kemudian diklik itu ada beberapa tafsir itu. Klik tafsir di Al-Qurtubi, maka di situ satu ayat aja itu bisa dijelaskan sampai 21. Contoh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu terkait dengan kebolehan berdagang saat haji. Itu sendiri di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan sampai 21 tafsir. Yang di situ dicontohkan dari sabda-sabda Rasulullah SAW, dari sunnah-sunnah Rasulullah. Maka tentu satu ayat aja ini menghasilkan banyak praktek. Sekali lagi, menghasilkan banyak praktek. Nah, fikih ini adalah hukum Islam yang bersumber terhadap pemahaman Al-Quran, terhadap pemahaman syariah, terhadap pemahaman nas yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi. Contoh, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 itu adalah ayat tentang perintah untuk membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki manakala akan sholat. Sekali lagi, di dalam Al-Quran sebelum sholat diperintahkan untuk membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki. Bahasa di dalam Al-Quran, wa fa'idha kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biwujuhikum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya itu. Lah, muncul wudu di mana? Muncul wudu di dalam hadis. Man tawaddo'a fa asanal wudu. Nah, muncul wudu, kata-kata itu menjadi muncul wudu itu di mana? Munculnya di hadis. Lah, praktek wudunya Rasulullah ini kemudian ada beberapa riwayat. Inilah yang kemudian ditangkap oleh para ulama fikih yang kemudian menghasilkan beberapa paket. Sekali lagi, menghasilkan beberapa paket pemahaman terhadap nas Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 itu. Lah, pemahaman inilah yang kemudian dirangkum dalam ijtihad. Paling tidak yang sampai detik ini yang masih bisa menjadi rujukan adalah fikih madhab Hanafi, fikih madhab Maliki, fikih madhab Syafi'i, dan fikih madhab Hambali. Nah, inilah yang kemudian ada di fikih. Nah, disitulah kemudian yang menyatakan bahwa ketentuan syariah yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, syariat yang dimaksud itu adalah wahyu Allah dan sunnah baginda Muhammad sebagai Rasul Allah. Jadi ketentuan syariat ini ada di dalam nasnya Al-Quran dan terdapat di dalam nasnya sunnah Rasul. Sementara fikih ini adalah sebagai ijtihad manusia dalam rangka memenuhi tentang syariat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kemudian syariat ini bersifat mendasar yang langsung pada ayat Al-Quran, yang langsung pada nas sunnah, yang di situ bukan hanya menyangkut hukum, tapi syariat ini juga menyangkut akidah dan akhlak.
Sehingga kalau ditanya apa bedanya fikih dengan syariat, kalau fikih itu adalah bagian dari syariat. Syariat itu bersifat mendasar dan umum yang bukan hanya menyangkut hukum saja, tapi juga di dalamnya menyangkut akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak itu juga masuk dalam kategori dari rumah besar syariat Islam. Sementara fikih itu bersifat instrumental yang cakupannya hanya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kemudian syariat ini adalah ketetapan ketentuan Allah, ketentuan Rasulnya, sehingga berlaku abadi. Jadi Al-Quran dan hadis ini abadi, tidak pernah berubah. Al-Quran dan hadis ini tidak pernah berubah. Sementara fikih merupakan ijtihad manusia yang sangat dimungkinkan akan mengalami perkembangan zaman bergantung pada titik substansi. Contoh, nikah itu adalah bagian dari syariat. Sekali lagi, nikah itu syariat. Tapi hukumnya nikah itu bisa berubah-ubah selaras dengan kondisi konteks yang ada. Hukum dasar nikah itu adalah sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak akan suka akan sunnahku falaysa minni, maka dia bukan umatku. Hukum dasar nikah itu sunnah, tapi nikah itu bisa wajib. Kenapa bisa wajib? Jikalau ada laki-laki yang sudah mampu untuk memberikan belanja, memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, dan jikalau kemudian dia sudah mampu, jikalau dia tidak menikah dia akan berzina, maka status hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ada laki-laki yang hanya bisa meniduri saja, tapi tidak bisa ngayemi dan ngayomi, tidak bisa ngayomi dan ngayemi, yang difikirkan hanya gayemi, yang dipikirkannya hanya gayemi tapi tidak bisa ngayomi dan ngayemi, maka itulah yang kemudian jikalau laki-laki itu memaksa diri untuk menikah sehingga menimbulkan kesengsaraan pada istrinya, maka status pernikahannya itu bisa makruh, bahkan haram. Maka inilah yang kemudian yang dapat yang dapat menjelaskan sehingga ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini dari mana? Pembahasannya ada di mana? Di fikih. Contoh lagi, sholat itu syariat. Mengerjakan sholat itu syariat, merupakan bagian dari syariat. Kenapa? Dasarnya apa? Awwaluma yuhasabu bila abadu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan diperhitungkan pada seorang hamba adalah sholat. Ayatnya, alladzina yu'minuna billahi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi alladzina wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir, termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah diantaranya adalah wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Kalau orang mengaku iman tapi tidak sholat, maka imannya belum. Syariatnya begitu. Tapi ini kemudian berkaitan dengan kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi kejiwaan, kondisi keberadaan manusia. Ini kemudian bisa juga bisa wajib, bisa sunnah,
bisa makruh, bisa mubah, bisa haram, bergantung pada kondisi. Misalkan ada orang kecelakaan dan kemudian kalau dia tidak ditolong dia akan sekarat atau sakaratul maut di tempat itu sementara sudah ada azan. Mana yang diutamakan? Sholat dulu atau nolong dulu? Nolong dulu menyelamatkan nyawa orang. Nah, artinya apa? Untuk membahas seperti ini bahasanya di mana? Di fikih. Karena itulah fikih ini merupakan ijtihad manusia yang sangat dimungkinkan akan mengalami perkembangan sesuai dengan. Tapi sekali lagi, untuk syariatnya sholat sampai kiamat sholat itu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetap 5 waktu. 5 waktu inilah yang disebut dengan syariat. Adapun waktu melaksanakan kita mauquta, bahwa ditentukan waktunya, maka tentu ada bahasan yang lain. Lantas bagaimana kalau kemudian kita sedang bepergian? Lantas bagaimana kita dalam kondisi perang? Lah, untuk membahas, menerangkan kondisi bagaimana sholat subuh, zuhur, asar, maghrib yang bersifat azimah itu kemudian bisa berubah apakah di jamak atau di qasar, bahasnya di mana? Di fikih. Paket sholatnya tetap subuh, zuhur, asar, maghrib, tapi bagaimana melaksanakannya itu bahasnya di mana? Di fikih. Sehingga itu bisa berubah sesuai dengan konteks keberadaan mukallaf yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum itu. Berikutnya, syariat itu hanya satu. Namun fikih ini bisa berjumlah lebih dari satu. Fikih mazhab siapa? Mazhab Maliki. Fikih mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Fikih mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Fikih mazhab siapa? Mazhab Hambali. Fikih mazhab siapa? Dawud al-Dhahiri. Fikih menurut siapa? Syiah. Fikih menurut siapa? Khawarij. Fikih menurut siapa? LDII. Fikih menurut siapa? Wahabi. Fikih menurut siapa? Salafi. Itu kenapa? Karena di dalam membahas, memahami konteksnya, menemukan dalil-dalilnya, ini juga berbeda. Tidak jauh beda. Fikih yang dipraktekkan orang NU dengan orang Muhammadiyah beda. Bahkan ada kecenderungan apa yang sudah dipakai oleh orang NU, orang Muhammadiyah tidak memakai. Apa yang dipakai oleh orang Muhammadiyah, orang NU tidak pakai. Salam aja sudah ada pengkotak-kotaan. Kalau kemudian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jelas NU-nya itu. Muhammadiyah tidak mau pakai wallahul muwaffiq, pakainya apa? Wabillahi taufiq wa hidayah, atau wallahu waliyut taufiq wa ahsanut thoriq. Doa pun kalau orang NU pakai begini, angkat tangan, khotib Jumat, orang NU kalau berdoa begini, tapi kalau orang Muhammadiyah doanya begini. Apakah betul? Betul. Itu juga ada hadisnya. Dasarnya juga ada hadisnya. Yang tidak betul adalah bahwa apa yang diamalkan merasa paling sempurna, yang lain tidak sempurna. Itu yang salah. Itu namanya radikal. Maka tentu pemahaman fikih yang seperti itu akan lebih menjadikan kita bisa lebih apa? Lebih punya wawasan yang terbuka, wawasan yang apa? Wawasan yang terupdate, maka tentu perlu melek literasi. Jangan kemudian dengan perbedaan-perbedaan itu merasa bahwa antara satu dengan yang lain merasa bahwa dirinya seperti administrator surga. Nah,
Kemudian syariat itu menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Ikhtilafu ummati rahmatun. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu ngasih contoh yang banyak. Contoh takbiratul ihram, posisi tangan itu ada 5 macam. Posisi sendakep itu ada 5 macam. Dan itu ada hadisnya semua. Nah, ini menunjukkan Rasulullah sendiri memberikan pilihan-pilihan kepada umat ini untuk memakai yang mana yang sesuai dengan body language-nya. Kenapa? Contoh, satu, ada hadisnya ketika berdiri sholat, Rasulullah ada hadisnya posisi tangan di atas dada, pas dada, di bawah dada, di atas pusar, ada di bawah pusar, ada yang tidak pakai sendakep lurus, yang tidak ada itu begini. Mengangkat tangan pun Rasulullah pernah mengangkat tinggi. Rasulullah pernah mengangkat di antara pundak dengan telinga. Rasulullah pernah mengangkat lurus dengan pundak. Rasulullah pernah mengangkat lurus dengan dada. Dan itu ada semua hadisnya. Kalaupun toh kemudian mengajari santrinya bahwa sholat itu mengangkat tangan adalah antara pundak dengan telinga, dan ini kemudian mengatakan bahwa ini tuntunan sholat sempurna, maka ini menafikan riwayat yang lain. Sekali lagi, kalau kemudian mengajarkan tata cara sholat dengan satu riwayat aja dan itu sudah mengatakan bahwa itu sholat sempurna, berarti menganggap yang berbeda dengan apa yang diajarkan itu tidak sempurna. Itulah yang kemudian pemahaman dalam satu fikih, maka tentu pemahaman ini tidak bisa kemudian mereduksi bahwa sesungguhnya prinsip syariat itu adalah satu kesatuan umat Islam. Keragaman yang ada di kalangan umat ini adalah bagian dari hazanah. Dan itu sudah dicontohkan umat Islam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Di sana dengan berbagai macam praktek sholat dari umat seluruh penjuru dunia ini, maka tidak ada satupun yang merasa paling benar, tidak ada satupun yang menyalahkan yang lain. Semuanya adalah menghambakan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kandungan. Di mana? Apa kandungan yang terdapat di dalam syariat dan apa kandungan yang ada di dalam fikih? Kandungan yang terdapat di dalam syariat itu satu, menyangkut hukum dan aturan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kandungan yang terdapat di dalam syariat Islam adalah hukum dan aturan Allah dan Rasulnya. Tentang perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Yang kedua tentang tauhid, penegasan tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Juga menerangkan tentang akhlak. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip syariat, yang dimana prinsip syariat itu adalah tidak mempersulit, mengurangi beban, penetapan hukum secara periodik, dan adanya persamaan dan keadilan. Contoh, di saat umat Rasulullah SAW masih banyak yang mabuk, maka turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dan seterusnya. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Maka kemudian Allah ngasih bocoran jawaban. Kul fihima ismun kabirun min naf'ihima. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar, lebih besar daripada manfaatnya. Masih ada yang mabuk. Maka turun wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekat dengan sholat
sementara kamu mabuk. Berarti kalau mau sholat jangan mabuk. Akhirnya apa? Masih mabuk. Maka turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Langsung fajtanibu. Maka jauhilah khamr, maisir, ansab, azlam. Maka tentu Allah menurunkan syariat ini dimulai dari Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah yang memperkokoh iman dan akidah. Begitu Rasulullah hijrah, maka ayat-ayat yang diturunkan di Madinah adalah hubungan dengan ketentuan syariat yang lebih khusus dan spesifik. Yang keempat, ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Itu adalah kandungan syariat. Sekali lagi, kalau fikih itu adalah bagian dari syariat, dari rumah besar syariat. Karena syariat itu menyangkut ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Dan yang kelima, hukum syariat Islam itu dibagi menjadi 5 macam: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ketentuan hukum yang wajib, sunnah, mubah, makruh itu bahasnya di mana? Di fikih. Tapi secara paket hukumnya ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sementara itu kandungan fikih ada 4. Kandungan fikih itu adalah masalah ibadah, yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang dikenai hukum yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Kemudian yang kedua, muamalah, hukum perbuatan mukallaf yang ada hubungannya dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dzuribat alaihimul dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah. Telah ditimpakan kehinaan kepada kamu di mana kamu berada, illa bihablim minallah, kecuali bagi yang memegang tali agama Allah, yaitu berupa apa? Hukum-hukum Allah. Wahabul minas, tali perjanjian dengan manusia. Muamalah ini adalah mengatur tali perjanjian manusia dengan manusia dalam hubungan apa? Hubungan yang bersifat horizontal antara manusia dengan manusia. Contohnya apa? Perdagangan, jual beli, sewa menyewa, gade menggade, dan sebagainya. Itu diatur dalam muamalah. Yang ketiga, munakahat. Apa itu munakahat? Hubungan yang ada hubungannya dengan syariat pernikahan. Dan yang keempat adalah jinayah, yaitu hukum syariat yang ada hubungannya perbuatan pidana atau dosa besar. Dosa besar. Jadi hukum-hukum yang ada hubungannya dengan dosa besar yang dikenang dengan jinayat atau hukum pidana, maka di situ masuk dalam pembahasan fikih. Sehingga mengenai hukum itu berbeda-beda di dalam menghukumi. Kemudian bagaimana perkembangan syariat Islam dari masa ke masa? Di zaman Rasulullah SAW, yaitu periode risalah, seluruh hukum itu langsung sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika sahabat butuh apa, langsung tanya kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah kesulitan menjawab, maka turunlah ayat. Karena itulah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan berangsur-angsur. Diturunkan itu merupakan jawaban terhadap problem-problem manusia, problem-problem hukum, problem-problem fenomena yang ada dalam kehidupan dalam periode risalah, utusan atau kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga sumber hukum langsung dari wahyu Allah. Sekaligus dijelaskan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi ada bagian-bagian yang kemudian
Rasulullah tidak melakukan, tapi sahabat melakukan, kemudian disaksikan oleh Rasulullah. Jikalau dia tidak bertentangan dengan apa? Dengan wahyu Allah, firman Allah, maka Rasulullah mendiamkan. Bahkan kemudian Rasulullah mengatakan ahsantum. Contoh, dulu orang terlambat sholat. Sekali lagi, dulu orang terlambat sholat itu ngejar. Misalkan, tadi siapa yang sholatnya terlambat? Ada yang ketinggalan 1 rakaat? 2 rakaat? Misalkan yang ketinggalan 1 rakaat, dia sholat dulu. Allahu Akbar. 1 rakaat sholat sendiri, begitu di rakaat kedua langsung gabung. Itu namanya makmum ngejar. Tapi beda dengan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal begitu ketinggalan sholat langsung masuk sholat Rasulullah. Kalau Rasulullah rukuk langsung ikut rukuk. Kalau Rasulullah berdiri langsung ikut berdiri. Andaikan kalau Rasulullah sujud langsung ikut sujud. Dan ini disaksikan oleh sahabat. Maka diadukan kepada Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini sholatnya kok beda, langsung masuk. Maka Rasulullah itu kemudian membenarkan apa yang dilakukan. Maka itulah yang kemudian menjadi praktek sekarang. Kalau seorang makmum itu masbuk kedahuluan, langsung masuk ke dalam sholatnya imam. Kalau imamnya itu sujud, langsung ikut sujud. Bukan nunggu berdiri, makruh hukumnya bahkan. Dalam pandangan fikih, kalau ada makmum masbuk mendapati imam langsung sujud, maka makmum itu langsung ikut sujud, walaupun sholatnya ikut sujud itu tidak mendapatkan rakaat. Bukan nunggu imamnya berdiri dulu baru mengawali. Nah, bahasnya di mana? Bahasnya di fikih. Dan di periode risalah ini dapat dibagi menjadi 2, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah adalah masih menguatkan akidahnya, menguatkan akhlaknya, tapi begitu di periode Madinah adalah menguatkan fikihnya, menguatkan syariatnya, menguatkan hukum-hukumnya. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, pemegang otoritas itu ada pada sahabat, terutama Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat utama yang lain. Yang tentu sahabat-sahabat ini tetap bersumber pada 2 sumber utama, yaitu ayatul ahkam, ayat-ayat yang ada dengan hukum, dan hadisul ahkam atau ahadisul ahkam, hadis-hadis yang menyangkut hukum yang berasal dari hadis. Kemudian di masa pertumbuhan setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, maka sudah mulai terdapat percikan-percikan pecah di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sudah pecah. Kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah yang netral. Kelompok Syiah yang langsung tasyayyu pada Ali, kelompok Khawarij yang kemudian keluar dari barisan Ali. Dan ini ada di masa Khalifah Ali. Semakin membesar ketika Khalifah Ali terbunuh. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ini lebih besar lagi perkembangan Syiah, perkembangan Khawarij, dan yang netral tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian disitulah yang kemudian mulai umat Islam tersebar ke seluruh pelosok penjuru bumi ini, sehingga berinteraksi dengan alam-alam yang ada di masing-masing penjuru itu. Maka kemudian muncullah ijtihad, menggali hukum dengan fenomena-fenomena ini. Tentu ketika berijtihad menggali hukum-hukum fikih itu disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Makanya apa yang diijtihadkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi,
Imam Hambali beda-beda karena konteks ketika menggali hukum itu konteksnya itu sudah berinteraksi dengan balad tempat tinggal masing-masing itu. Tapi kalau kemudian diambil garis merah, maka tentu hidupnya, sekali lagi hidupnya antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu adalah kehidupan di subtropis. Sekali lagi, ada kesamaan alam kehidupan imam 4 ini adalah dalam kehidupan subtropis yang di situ permukaannya banyak padang pasir, batu dan gunung-gunung. Maka tentu jikalau ada ahli fikih lagi kemudian masuk di Indonesia, maka tentu akan berbeda. Tapi sekali lagi, sampai detik ini belum ada orang yang mempunyai kapasitas kemampuan seperti madzhabul arba'ah. Sehingga paling tidak mutabik, tapi mutabiknya itu bisa juga ada perkembangan pertumbuhan fikih yang sesuai dengan konteks yang ada. Kemudian tersebarnya setelah ada perebutan kekhalifahan semakin hiruk pikuk fikih itu banyak, sehingga muncul banyak sekali pandangan yang berbeda dari setiap fikih dari golongan tersebut. Di mana masa itu juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat. Apalagi kalau kemudian ada golongan-golongan Khawarij, golongan Syiah, Murtaji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, maka berseliweran hadis-hadis palsu. Maka dalam rangka menangkal hadis palsu itu tumbuhlah namanya ilmu mustalahul hadis, ilmu yang mempelajari tentang keorisinilitas hadis itu, baik itu dari sisi riwayah perawinya atau diroyah dari matan hadisnya. Dan sehingga muncul usul fikih, di mana ilmu yang mempelajari kaidah, teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka apa? Menghasilkan hukum Islam, menghasilkan fikih yang keseluruhannya itu diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sehingga mekanisme proses pengambilan hukum ini pun berdasarkan dari hukum yang benar, hukum yang telah dipaparkan para ulama yang punya kredibilitas keilmuan, keintelektualan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas.